Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ulika wal khatim lima sabaqana siril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah para sahabat semuanya, channel Gus Ahong, saya bisa bersilaturahim ke dalamnya Romo Kiai Falakul Alam Mojokerto yang saat ini menjabat Katib Surian. Boten. Oh, nggih. Kiai Haji Falakul Alam baru satu hari tidak jabat. Oh, kemarin yang ada pemberitahuan. Oh, okay. Dan menurut saya ini merupakan kebahagiaan sendiri saya sebagai warga masyarakat Mojokerto karena baru kali ini saya menemukan sesosok kiai yang berani speak up di depan publik masalah polemik nasab. Lebih lengkapnya, mari kita sapa beliaunya. Monggo Gus nyapa ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula mukadimah melok Gus Ahong. Nami kula Falakul Alam. Itu nami lengkapnya. Untuk masalah nasab itu sebetulnya saya perhatikan itu dari Gus. Zaman FPI ya. Oh, sejak sebelum berdirinya nasab. Ya, belum. Okay. Masih FPI, berdirinya FPI, berdirinya HTI. Okay. Ketika kiai kita diajar, Gus Dur dikatakan buta mata, buta hati. Kita diam saja lah, tidak apa-apa. Kemudian Yai Said dikatakan si Said. Itu saya sudah milani mati-matian, kadang gak tahan tapi milani itu kok. Kemudian ketika Yai Ma'ruf dikatakan sebagai babi. Yai Ma'ruf Amin ya, tahun 2019 kalau tidak salah. Masih menjabat ketua umum MUI sampai beliau dicegat bareng itu. Saya itu sama heran tuh. Kok iso sih Ma'ruf dicegat tuh ada apa gitu. Kita diam saja, kemudian sampai apa itu yang namanya Gus Yakut. Gus Yakut, menterinya katanya menteri apa itu? Iblis apa itu? Nggak ngerti ya itu. Nggak enak pakai oleh ngomong. Kemudian Ansor, Banser dihabisi. Dihabisi itu ya. Mengatakan bahwa kalau sama masuk Islam Nusantara itu haram, kafir. Itu yang ngomong juga khabaib. Ya kami diam saja lah, sudah. Cuma yang heran dari saya itu gini loh, kok iso sih khabaib itu menengahi. Khususnya yang lebih tua gitu. Iya, yang lebih tua, yang muda juga diam saja. Kok dicarnoai gitu. Loh, itu yang pertama. Atau dalam hal ini organisasinya Kiai Robito Alawiyah kok diam saja begitu, mungkin bisa gitu. Dulu saya mikirnya enggak Robito, enggak terbisik nah. Iya. Oh, nanai koyo ngono kok dijarno. Oh, nggih. Ya, karena itu kita tuh sudah diajari masalah akhlak kan sejak dulu. Sejak dulu. Kalau no NU menghormati habaib lah, kita tuh tidak tahu apa-apa, apa itu benar apa enggak, ya sudahlah kiai kita hormat ya hormat gitu aja. Sampai saya kepada teman saya ini nggak tak sebut no jenenge, jajan ini kalau sebut no ya. Saya pernah bilang gini, orang NU itu nggak ngerti apa-apa. Pokoknya ikut gitu sama kiai aja. Lah menurut saya itu gini, uang nggak ngerti apa-apa, kok jadi mukhibin itu sapi. Itu bener nasabin nabi kan kita nggak tahu ya. Kita bukan ahli nasab. Terus kita mau jadi muhibbin, mau hormat dengan mereka, walaupun wis mondok sekolah wis dukur,
Itu kiai ini tambah didik. Kiai ini semuanya dijajah. Yang ini tadi Kiai panjenengan bilang bahwa kiai-kiai dulu itu menghormati habaib. Iya. Lah mungkin bisa panjenengan jelaskan apakah kiai-kiai dulu kita itu menghormati habaib berarti mengakui mereka sebagai keturunan Nabi atau sebagai manusia biasa? Mungkin Ya, ini yang penting. sepertinya kayak yang dikatakan oleh Gus Yahya. Gus Yahya. Intinya itu apa ya, husnudzon lah, sekarang lah. Kita tidak pernah meneliti sampai seruit ini lah, serumit ini tidak pernah. Pokoknya kan ngaku anak putri Nabi ya sudah. Tapi makin lama itu Melunjak ini. yang menghormati mereka itu diinjak-injak. Lagi diinjak-injak. Dimanfaatkan. Bukan muhibinnya yang diinjak-injak itu. Kiainya. 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 Lama-lama saya curiga. Kok iso sing ngurui hormat kok malah diinjak-injak. Dan sepele-sepele gitu masalahnya itu bukan masalah yang signifikan. Pertama kan masalah Gus Dur. Kemudian Yai Ma'ruf juga pernah bilang apa sih, tidak bilang apa-apa. Beliau ya diem saja. Esa itu cuma pertama bilang itu loh, orang tambah jenggote, tambah dowo, orangnya tambah goblok. Itu yang dipermasalahkan juga. Itu yang dipermasalahkan. Nah, saya ini betul mondoknya tidak lama Gus, mau dulu. Tapi saya tahu mana budaya, mana syariat. Yang namanya syariat itu menutup aurat. Yang namanya budaya itu pakaiannya Gus. Mau pakaian Arab, mau pakaian Jawa, pokoknya aurat itu tutupan gitu. Dan mereka itu waduh seru. Ya sudahlah, diam saja. Nggak apa-apa lah kita. Titik karena apa-apa lah. Tapi lama-lama saya itu ketika FPI dibuyarkan, ketika HTI dibubarkan, sudah lega dia. Insya Allah bukan saya tol, karena mereka mempunyai satu misi yang namanya NKRI bersyariah. Tapi itu yang dibubarkan organisasinya saja ya, loh dia. Sejak lama ya, iya, tidak apa-apa. Makanya muncul lagi FPI, sama FPI cuma singkatannya. Tidak apa-apa. Isinya sama ya. Nah, ketika kita berpikir bahwa wong Nabi kok di itu muncul lagi ya namanya Habib Bahar itu. Ya, Habib Bahar ngomong Wali Songo putus nasab itu, diam saja lah. Diam saja. Dia yang besar dia mau menengah, entah itu berani entah dibiarkan karena ya kita pengalaman. Presiden kita itu dulu sama Lede sama Katimari menengahi. Iya. Makanya dari statement Bahar bin Smith ini saya manggil Bahar bin Smith ya, mohon maaf ya, karena memang mungkin umurnya lebih tua saya. Bahar bin Smith dari awal statement Bahar bin Smith inilah salah satu penyebab Kiai Haji Imaduddin Usman tesisnya booming dia. Ya mungkin salah satu sebab saja, yang lain itu banyak. Maksud saya pakuannya anak turun Nabi koyok ini, kiai yang sekarang mereka bilang kita yang ngadu kiai sama habaib. Sebetulnya yang ngadu ya mereka sejak awal. Mereka cuma dibalik fakta kan. Dibalik fakta. Yang itu jadi ini kiai Jawa karo habaib. Yang ngajari hormat itu orang Jawa. Kiai Jawa ya Wali Songo. Gitu loh. Kok tiba-tiba dikatakan bahwa kita yang itu gimana gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian terus berjalan lama-lama itu saya pertama dengan Habib Lutfi tidak apa-apa. Ya sudahlah, mungkin ini Habib yang paling baik itu menurut saya gitu. Bahkan saya lihat sebelum boomingnya nasab ini sepertinya dekat dengan Habib Umar Mutahar gitu. Iya. Ini. Monggo. Jauh. Ya santai mawon, santai kok.
Kemudian saya pernah ngundang Habib Umar. Ya nggak apa-apa ya. Tapi dari dulu memang saya ngundang habaib yang punya nilai-nilai keilmuan yang tinggi. Ya cara ilmuwan ya, masalah keilmuan ya keilmuan. Masalah nasab ya nasab seperti yang saya katakan tiba-tiba itu Diponegoro jadi bin Yahya, kemudian Malik bin Yahya, semuanya bin Yahya kan. Gitu ya. Kemudian tiba-tiba kemerdekaan kita 1445 itu diklaim milik mereka. Sampai lagunya ya milik mereka, semuanya milik mereka, sampai pada pendirian Ansor dan Banser itu juga mereka. Iya. Lambang Garuda pun diklaim oleh mereka. Jadi saya orang Jawa lah entek. Padahal yang memperjuangkan Indonesia itu kan bukan mereka saja. Kalaupun ada mereka lah. Sebagian lah mungkin. Ya, sebagian kecil lah. Seluruh masyarakat Indonesia kok tidak dewi. Jika saya harus. Kemudian tiba-tiba ada buku yang di Norwegia itu, bahwa yang mendirikan Indonesia itu mbahnya Mbah siapa itu? Habib Yahya. Habib Hasim bin Umar. Ya, itu kan mbahnya itu, mbahnya. Itu aku kecil, sejak kecil saya sekolah, bahwa yang mendirikan NU itu Mbah Hasim atas perintah dari Mbah Khalil, dan yang diperintah itu Mbah As'ad Syamsul Arifin gitu loh. Mengirimkan pesan dari beliau sampai bahwa apa itu jenenge tasbih itu enggak berani pegang. Dikasih sanggup gak wani gawe. Gua tekan gonceng itu. Dari Jombang ke Madura, dari Madura ke Jombang jalan bolak-balik dia. Kok tiba-tiba yang mendirikan itu Mbah Khalil sama Mbah Hasim itu. Lah termasuk Mbah Hasim Asy'ari itu. Bisa ya. Kemudian banyak hal yang membuat saya harus bicara. Sehingga dalam berbicara itu saya katakan bahwa terserah wong jenenge kok diceluk habaib ya monggo, kan diceluk habaib ya monggo. Kula niki diceluk kiai nggih monggo, mboten napa-napa. Yang penting itu perilaku. Perilaku akhlak ini. Ya. Kalau perilaku mau baik, bahkan kapain, bahkan anak putu Nabi tuh. Anak putu Nabi yang namanya baik ya baik. Ya namanya buru yang buru, masih kiai elek ya elek, masih apa elek ya. Oh coba kita dewi ngono. Itu ayah kiai sing elek. Manusianya wis pun ngono. Ya semua tadi manusianya kan sering saya katakan sama teman-teman. Orang yang manusia yang punya sifat maksum itu cuma nabi. Iya betul. Kalau ada yang meneruskan nabi itu namanya ulama. Itu sekarang di Quran dia punya satu predikat. Innama yakhsyallah min ibadil ulama. Orang yang paling mencintai Tuhannya dengan keahlian ilmunya itu ulama. Itu oleh predikat, Gus. Bukan habaib, bukan. Ulama. Innama yakhsyallah min ibadil ulama. Jadi ana wong lu 10% uripe kanggo dunyane ya ulama itu. 90% hidupnya untuk agama, dan itu didominasi oleh keilmuan, benar, nggih. Jadi gak kiai ulama mboten sak iki kathah Gus kok. Kok iso nyuwuk ngene Gus. Jenengan mau dijeluk Gus. Ya bener. Maksud kula niku ya segala. Kemudian kalau ada yang dapat predikat yang kedua itu namanya wali. Lah, wali itu sudah punya ciri khas dalam Quran. Walaupun dia bukan ulama, kadang ya ulama, kadang bukan. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka itu punya sifat apa ya? Tidak ada rasa takut. Wedi, sugi, atau di maharat betul enten duit konco itu tidak masalah bagi mereka. Itu wali. Tapi kalau ulama masih ada rasa takut nggih. Kalau ulama itu malah dikure wali.
Kalau wali ini soleh ulama ya. Ya, ini saya mengkorelasikan masalah polemik nasab ini ya. Iya. Mohon maaf. Kan jelas ada bukti-bukti banyak bahwa mereka para habaib itu bukan keturunan Nabi ya. Iya. Bukti-buktinya banyak, itu mulai dari manuskrip, kitab-kitab nasab ulama terdahulu, mulai dari abad ke-4, 5, 6, 7, 8, dan juga didukung kuat dengan hasil tes DNA. Ya, belum kok, sini belum ini. Ini kalau perjelas nih. Akan tetapi banyak yang dianggap ulama ini diam dalam masalah hal ini, padahal madorotnya ke masyarakat awam itu luar biasa loh ya. Ada yang harus diketahui banyak orang itu. Okay. Yang namanya ulama ya ulama. Okay. Pendapat mereka ya pendapat mereka, bukan pendapatan Nabi. Oh, gitu loh. Okay. Jadi kalau mau ngomong salah itu yang salah ulamanya, bukan nabinya. Pribadinya. Iya, pribadinya. Ya bukan Gusti Allahnya ya. Ojo ngomong sing salah itu nabi, nabi pun ini sifat maksum kok. Leres. Kalau Allah ya Tuhan kok. Makanya dalam ijtihad mereka itu, mereka berkata mungkin pendapatku ini benar, tapi pendapatmu bisa jadi lebih benar gitu. Karena mereka menyadari mereka bukan nabi. Itu yang harus digarisbawahi Gus ini. Ini nggak digarisbawahi. Ada orang karo Gus. Leres. Makanya ono madhab apa dia ngono kabeh, tidak ada yang nyalano situ. Karena mereka tetap pada koridor ijtihad dan memiliki dalil masing-masing. Iya. Ini namanya ya, bukan dalilnya yang masing-masing, yang maknanya yang berbeda. Iya. Ini yang dimaksud, maksudnya perbedaan yang makanya di dalam Islam itu perbedaan kalau kita yang berbeda tidak apa-apa. Harus. Kalau kita berbeda tuh di bawah seneng nggak seneng ini yang bodoh. Tapi kalau soal ilmu itu bukan soal iki aku seneng awakmu atau aku gak seneng awakmu. Ilmu ya ilmu. Tetap ilmu ini tetap ilmu. Jadi walaupun Imam Malik sama Imam Syafi'i itu guru murid, tidak bisa dikatakan terus ini muridnya nggak tahu atau tidak begitu. Ya justru Imam Malik ini apa ya, punya satu kebanggaan di murid lebih cerdas. Ya ini kelebihannya ketika kita dekat dengan seseorang itu karena ilmunya, bukan dekat dengan seseorang karena nasabnya. Kamu jadi kambing aku merkiai kiai ini, ya terus mesti sama tadi kiai. Leres nih gue. Tapi sama sidik dengan ulon nih terus karena ilmunya ya, mungkin ilmu saya bisa sama ambil. Amin. Salah satu contohnya di Indonesia ya, ada Yai Anwar Zahid, ada Gus Muafik, ada Gus Reza, ada Gus Kausar, ada Gus Idam. Mereka tuh mengambil ilmunya, bukan mengambil orangnya. Bukan mengambil nasabnya. Karena mereka tetap hormat kepada gurunya. Sampai mati pun yang jenenge murid itu rasa ngalana guru, bahasa ngalimi ngalang-alai gurunya ini mboten sakit ngalana guru. Karena dia tahu baca tulis, dia tahu baca kitab itu karena guru. Bahasa kalah gurunya murid situ loro, tapi dia yang mengajarkan. Itu satu. Ini tentang ulama. Tentang wali ya. Ya. Kalau wali ini pas ngalim, dia bisa punya ada predikat ya disebut ulama tadi. Ulama sama wali berarti. Iya. Kalau ulama itu pasti wali. Tapi wali itu belum mesti ulama. Soalnya bisa jadi wali dari wali kokon. Wali murid, sampai kali gula lah. Kadang orang nggak ngerti, mohon maaf, belum begitu paham agama, tapi suwuknya jus loh Kiai. Kalau suwuk ya semua orang. Gak saya nyuwuk mandi. Makanya saya sering bilang kalau kita melihat orang itu dari suwuknya, zaman biyen. Zaman Nabi Musa itu sudah ada yang namanya tukang sihir, yo mandi sami dengan kita. Itu sudah janji Allah. Siapa yang mau berdoa ya mesti dikai. Di sini dulu ada yang namanya Cito itu tukang main Gus.
perampok Gus gitu tuh. Nggih. Itu bareng mas saya yang pertama itu. Nah, punya jimat itu loh. Ambil dadi banyu ya iso, ambil dadi wit ya iso. Itu gendeng Gus. Mandi. Kalau dia mau mandi ya mandi. Dia juga bisa kalau mau tirakan. Nah, saya kan angel kita. Akan suguhan. So, nanti disuguhi dari angel tirakan. Balik lagi ke tadi ya. Nah ini kan belum terus ya. Ya tadi nanti yang meneruskan Nabi itu ulama, yang meneruskan ulama itu adalah wali. Okay. Tadi kan panjenengan bilang bahwa dulu ulama-ulama kita itu masalah perbedaan itu sudah lumrah ya. Dan antara ulama satu dengan ulama yang lain, bahkan hubungan murid dengan guru ini tidak ada rasa benci sama sekali, bahkan memiliki rasa bangga. Tapi balik lagi kita korelasikan ke masalah nasab ya. Ini ada bukti bahwa ketika ada seorang habib ini diajak diskusi masalah nasabnya habaib dan didukung dengan kitab-kitab nasab yang ada. Ini teman saya dari Batam. Dari Batam, dia pernah berdebat dengan Habib masalah polemik nasab ini, ditunjukkan dengan kitab ini dan berkesimpulan sama dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bahwa nasabnya habaib itu tertolak dan terputus. Tapi ujung-ujungnya, Kiai mohon maaf, jurusnya Habib ini melaknat teman saya ini, tidak akan mendapatkan syafaat kalau kamu tidak mengikuti saya. Nah ini bagaimana pandangannya? Nah ini kembali kepada apa yang saya sampaikan kemarin tuh. Soal nasab dengan ilmu itu kan beda. Beda. Dulu lama kita menghormati para habaib itu karena mereka alim-alim. Ya wis podo lah mbak dia. Nah terus dulu tuh bedanya lah tuh. Orangnya ya tawadu kali kian kita tawadu Gusti hormat kon donga nggih donga betul dikaikan mental mawon biyen. Nah, hari ini kita ketemu dengan habaib yang lain. Jadi kalau menurut saya enggak ngerti nasab ya, ngerti nasab. Mungkin orang-orang dulu melihat oh ini perilakunya bagus. Ya sudah kalau bagus. Dilihat dari adabnya, ilmunya. Ya, terserah pengaku apa yang mau lah terserah. Itu dulu. Nah, hari ini kita ketemu yang lain. Ya inilah perubahan. Dulu kan durung ana wong sugih, sami mawon. Kiai ini ya kapate sugih, wong ya kapate sugih. Tapi biasa-biasa saja. Secara apa ya, nominal dulu dengan sekarang itu beda. Dulu mukhibinnya juga tidak begitu banyak. Hari ini mukhibinnya banyak sekali. Oh, niku lumrah niku. Ya, itu kan wajar mawon lagi. Yang tidak wajar ketika kita mengalami perubahan. Sehingga menjadikan Nyai Iman itu napa nggih? Andai kan bukan Nyai Iman, saya saja akan bertanya gitu. Iki turun Nabi temen tak gak jere. Turun Nabi koyo ngene kelakuan belakang. Yang mereka itu mengajarkan menghormati kiai, menghormati habaib kok dirolono kabeh. Sampai Islam Nusantara mereka tidak ngerti apa itu Islam Nusantara, bingung. Islam Indonesia itu kan gini Gus, ini Islam, ini budaya. Itu harus beda, budaya. Syariat ya, syariat. Mereka mengatakan kita mencampurkan budaya dengan piye toh. Dianggap Nusantara sebagai agama. Agama itu tetap menjadi satu pokok permasalahan. Jadi kalau ada orang yang ngomong tentang nasab, itu dijawablah dengan benar. Jadi kok jawab ben kan pun mari. Langge sajane ya. Gak butuh 2 tahun ini ya. Mungkin itu akan tahu. Iya tak gak nasabe Nabi ngono lho. Sampai hari ini kan kalaupun mau menjawab ya jawab saja lah kalau mau jawab. Kalau memang bisa menjawab ya jawab. Ngono. Lek gak iso ngakok, lek gak iso jawab yo ngakoni lah. Gengsi loh Kiai, sudah besar lah mereka.
lek mimpi gengsi misalnya naon terus kiai yo gengsi foto ae apa iki wis kadung muridnya akeh jamaah akeh mboten enten yang namanya enggak gengsi nu kabeh gengsi. Maka benar kata teman-teman itu benar bahwa orang itu maksiat boleh saja. Kita ini tukang maksiat ngapi maksiat menunjukkan naluri manusia. Ya manusia kan duwe nafsu tapi jujur itu penting. Jujur itu penting. Kalau kita itu nasabnya Rasulullah, berikan jawaban. Nah, maksud kula niku ngoten. Nggih. Otomatis dijawab kali datang ya nggih. Nggih lah. Wong oleh udah mek datang. Ada sejarah, ada kitab, ada hablug grup, filologi juga. Ada filolog. Ya jawablah dengan data dengan baik. Gak muring-muring ngalor ngidul. Sing dajal sing iblis sing PKI, apa hubungannya itu? Mereka yang benci PKI apa Qur'ane ra enek. Yo hadis sendiri ra enek. Pokoke gedung kabaib PKI. Ndak boten enten gitu loh. Iki sing kula maksud menjawab sebuah tesis itu dengan framing. Sudah enggak ilmiah lagi. Enggak ilmiah mana? Lah, harapan kula niku mboten ngoten. Jawab dengan ilmiah. Biasanya gini Gus biasanya. Orang itu ya kalau salah ya, kemudian dijawab. Ndak iso ngomong gue. Meneng ya. Ini meneng ya mesti ae. Penggene aku niku ngoten kok. Al-kalamu wa al-lafdu al-mufid. Yang namanya kalimat yang benar itu membuat orang lain itu diam. Kalau orang itu masih bisa memberikan data-data untuk menjawab dia, itu belum mufid, belum selesai. Apa berarti selama ini kalau saya lihat dari dawuh panjenengan tadi, hampir 2 tahun pihak Rabithah Alawiyah ini sama sekali belum menjawab tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini mungkin mengindikasikan bahwa mereka memang benar-benar bukan keturunan Nabi kalau dari omongan panjenengan tadi ya. Selama 2 tahun ini saya perhatikan Gus ya. Rabithah secara resmi juga belum menunjuk siapa-siapa. Belum menunjukkan perwakilan, belum. Ngomong karepe dhewe. Nggih. Dia ingin ngomong karepe dhewe, sing itu ngomong karepe dhewe. Dan Rabithah tidak pernah menunjuk siapapun untuk mewakili. Dan diam 1000 bahasa Kiai. Sajane mboten meneng ya dijawab ngamur. Ya di balik layar ya. Terus Rabithah secara resmi juga tidak menjawab dengan resmi mengundang Yai Imad atau Yai Imad yang mengundang Rabithah. Tidak. Kalau gini Kiai, kalau pihak Rabithah itu sebenarnya sudah diberi sebuah majelis, tapi berkali-kali tidak datang. Yang kemarin itu yang seminar di UIN Jakarta kalau nggak salah, pas pada waktu itu ada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian Profesor Anhar Gonggong, kemudian Gus Fuad, Tubagus Nur Fadil, ini enggak datang. Kemudian di Benda Kerep juga begitu, enggak datang. Tapi yang datang di situ kan Gus Wafi, Hanif Al-Atos, kemudian Rumel Abbas, kemudian ada Ibu Sromi. Tapi mereka tidak satupun yang mendapatkan surat rekomendasi dari perwakilan Rabithah. Dan bahkan Kiai Imaduddin ini sudah mengirimkan surat terhadap pihak Rabithah Alawiyah dengan mencantumkan 2 pertanyaan, tapi sampai sekarang belum ada jawaban sama sekali, padahal suratnya itu sudah dikirim tanggal insya Allah 23 November 2023. Sampai hari ini pun pihak Rabithah nggak ada jawaban. Jadi ingat, selama belum ada jawaban, saya batal Gus. Jadi batal. Saya batal. Berarti sebelum ada jawaban dari mereka memang bukan keturunan Nabi. Bukan keturunan Nabi. Nah, kecuali mereka menjawab dengan benar. Nah, itu baru kita akan
ngakui. Kalau tidak salah Yai Mat juga begitu loh. Nggih. Kalau mereka menjawab dengan benar, dengan tepat, secara sejarah, secara apa saja, ya sudah, kon turun nabi wis. Nggih. Yang penting jawab. Lah, ini akhirnya kembali kepada kesimpulan Gus Muafik. Nggih. Ilmu itu akan berjalan sesuai dengan relanya. Ilmu berjalan sesuai dengan realnya. Iya, ada ilmunya masing-masing. Nggih. Ya iman ya berjalan lah. Kalau mereka tidak mau berhenti. Kalau mereka mau keluar-keluar ya keluar-keluar saja, selesai. Kecuali mereka mau duduk bersama di pengadilan tahu pun untuk menyelesaikan soal ini. Sana ngomong loh, gue suka ngerti apa-apa. Nggih. Gini Kiai. Kalau menurut saya masalah polemik nasab, menurut saya ini kan sudah termasuk problematika yang sifat nasional, bahkan internasional. Nah ini kan juga dampaknya terhadap masyarakat Indonesia. Kenapa? Kenapa sebesar organisasi sebesar PBNU pun ini tidak mau memfasilitasi antara pihak Robito dengan Kiai Haji Imam? Mohon dijelaskan. Ya. Ini yang mungkin menjadi tanda tanya masyarakat ini. Ya sudah benar ya Iman. Itu harus merangkak dari bawah. Oh merangkak dari iya. bawah. Kalau nanti dari PBNU ke bawah itu salah. Biar ini menjadi persoalan Kiai Iman sebagai pejabat. Beliau sampai hari ini kan tidak dipecat tuh. Tidak dipecat. Lah iya bicara. Kalau PBNU tidak bela ya Imat ya mesti pecat ketika. Tapi PBNU juga tidak mengcounter Habaib. Kenapa? Di Indonesia satu-satunya wadah yang mau mewadahi Habaib itu NU. Leres gitu loh. Padahal mereka punya organisasi sendiri loh. Iya, tapi yang jadi muhibini warga pemuja mereka itu adalah warga NU. Ini kalau dipecat jret, ya selesai itu. Ya perang tenanan Gus ya. Nanti kalau ada masalah-masalah ya biarlah. PBNU begitu ya biarlah saja. Wong siapa itu yang namanya Rois Abdul Miftahul Akhir itu juga mengatakan sebagai pendapat pribadi kok. Oh itu berarti atas nama pribadi ya? Dia pribadi walaupun atas nama PBNU, oleh atas nama PBNU kan masalah gede. Fathul Razi itu juga pribadi. Belum ada yang mau mengatasnamakan PBNU. Tapi kalau NU secara apa ya individual, kemudian NU secara organisasi dari bawah sudah ada, semuanya sudah. Tapi kalau saya lihat beberapa kali statementnya Pak Fathur itu, walaupun itu atas nama pribadi, tapi sedikit banyak beliaunya ini mencampur adukkan membawa atas nama PBNU ya. Terbukti ketika saya sering bilang sama teman-teman, semuanya itu melalui sebuah proses. Tidak bisa orang itu langsung percaya tentang. Saya umpamakan kita di kandungan 9 bulan baru keluar. Ini baru keluar Gus. Baru 2 tahun keluar. Belajar miring Gus. Kemudian belajar mengkurep. Kemudian belajar untuk terantan jalan. Berangkang. Itu ada prosesnya. Dulu tidak ada kiai yang nggak ada. Sekarang kiai mulai bahas nasab. Karena diamnya Robito. Dan tidak adanya apa ya jawaban dari Robito atau yang mewakili Robito. Saat ini kalau ngomong ini satu hal yang saya ingin itu. Kenapa Kiai? Robito kalau ngomong ya terserah dia kalau tidak mau ngomong, saya ngomong terus ya Iman tuh. Saya mari saya ngomong terus. Gus Safas saya ngomong terus. Kulo kita ngomong terus. Saya mau dulu. Nah, terus ngeten ya. Sementara ini kan PBNU ini kan
tidak memfasilitasi keduanya, seolah-olah ini meliarkan isu nasab ini sehingga dampak negatif yang Anda. Oh, kemarin di Karang. Saya ulangi ya ini. Masalah PBNU yang meliarkan isu nasab ini tadi loh, seolah-olah yang dikorbankan itu masyarakat awam. Boten Gus, ini kok urusan saja. Semuanya melalui sebuah proses. Melalui sebuah proses. Nggak bisa langsung ditangani PBNU, ya nggak bisa. Sekarang jenengan persani lah. PCNU mulai dari apa itu yang namanya Pundi Banyumas, Boyolali, Sragen, Solo Raya, kan orang PBNU. Seumpama kebijakan mereka setiap wilayah PCNU mengeluarkan instruksi itu salah, menurut PBNU disurati. Iya, sudah disurati. Berarti ini mengindikasikan bahwa PBNU ini tetap mendukung. Bukan mendukung, didiamkan saja. Didiamkan dulu. Ini ada rumahnya itu. Saya dulu pernah diomongi Panser. Ini kapan gelut ya Gus? Tentang sendiri itu emang. Sendiri itu baru ngomong gelut ya orang gelut lah. Nah, kalau kemarin ada masalah ya biasa aja. Kalau ada masalah terus diparani. Misalnya saya besok terus diperkusi, ya terserah. Wong saya ndak ahli nasab, saya hanya minta Robitoh atau yang mewakili adakan pertemuan dengan Yai Iman. Ranahnya keilmuan, bukan hanya marah-marah seperti yang dikatakan Habib Rizik dulu kan begitu. Kalau ngaku harus ada tes DNA, harus ada kitabnya. Jangan marah-marah. Nah, sekarang yang marah-marah siapa? Kita yang marah-marah karena tes DNA. Gitu loh. Iya. Padahal awal mula yang mewajibkan tes DNA bagi yang mengaku cucu Nabi ya Pak Rizik Syihab ini. Pak Rizik Syihab. Semuanya masih ada kok. Masih ada. Loh. Jejak digital nggak bisa bohong ya. Aneh lah Gus. Ngomong dia aneh, aku karena ini aneh. Ngomong malah malih. Yo siji yo. Waya tes DNA ya tes DNA, sejarah ya sejarah. Kalau kitab nasab ya kitab nasab, yang ahli yang di bawah. Saya mengomentari karena 2 tahun, Mosok kiai sak menukai situ, kan sing ngomentari. Sekarang hari ini lah mulai kiai itu mengomentari kabeh, meminta agar mereka untuk menjawab. Semua kiai itu mintanya jawablah, dijawab dengan data otomatis. Harus itu. Karena ini pertanyaan juga dengan data. Gitu loh. Bukan dengan ngomong doang gitu loh. Ono kitab, ono apa nih. Lajeng ngeten Yai. Kan sudah kita ketahui bersama bahwa banyak sejarah-sejarah Indonesia yang dikaburkan oleh mereka. Kemudian makam-makam leluhur Wali Songo khususnya Nusantara ini diakuisisi oleh mereka. Nah kemudian bahkan yang kemarin jenengan katakan Indonesia ini juga dikatakan binti tarim. Binti tarim. Mereka yang bilang. Tapi saya itu kan setiap hari itu ngobrol dengan teman-teman saya khususnya yang memang beraliran NU ya, karena saya sendiri kan ulama pulang dari kakek saya itu, tapi mereka tetap husnudun di dalam hatinya itu, tidak ada giroh sedikit pun untuk mengomentari masalah ini. Mungkin jangan untuk mereka orang itu tidak ada yang istilahnya husnudun murni itu ya. Selama mereka masih baik ya baik gitu aja. Kalau ngomong soal itu yang kita bicarakan asin bisin, wal ain bil ain, wal udunain bil udunain. Yang ngomong ya dilarang ngomong. Kalau gak gelem jawab, ambek ngomong ya ngomong, dia juga ngomong. Pasti PBNU nggih ngoten mendel mawon, sing ngomong ya ngomong aja. Nanti kalau dua-duanya sudah datang ke PBNU, minta agar PBNU untuk memfasilitasi, ya mau tidak mau ya pasti datang PBNU itu.
Kalau hari ini PBNU datang memfasilitasi ya gelem gak gelem. Wong orang Jawa itu lek dikandani ku metetek. Loh, nggih salah loh, metetek. Saya lihat apa? Tapi kalau mereka dua-duanya mau datang, ya Imat mau datang, terus Robito mau datang berdua. Gimana ini? Ya mesti difasilitasi, Gus. Tapi mereka gelem ngomong ya musuhnya ngomong. Tapi tindakan, ya musuhnya tindakan. Ya kemarin ada bantu ya ditindak, Gus. Oke, harus. Jadi ini sesuatu yang sifatnya wajar, enggak begitu aneh-aneh lah, biasa-biasa saja. Oke, maksud saya gini ya, kan sejarah NU ini sudah dikaburkan, sejarah Jatman sudah dikaburkan, bahkan itu dibiarkan. Mulai dari 2016 itu bahkan sudah menyebar di laman NU online loh. Yang masalah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama itu adalah Habib Hashim bin Umar bin Toha bin Yahya. Tapi sampai sekarang itu dibiarkan. Jadi gini loh, kita tuh punya tradisi Nabi. Gak gelut, gak bisa gelut. Menengah lah, gak dicotil banget. Ini tradisi Nabi. Nabi dulu tuh datang membawa ilmu, kemudian didebat. Akhirnya mereka kalah. Karena kalah terus nggak gelut. Gelut. Makanya arah-arah tak kandani. Oh, cuma ngomong Nabi ku sabar. Nabi ku tetap gelut. Ketika dia gelut, ya gelut. Bukan karena Nabi yang ingin gelut, tapi dijak. Buktinya ada perang itu. Iya. Terus ada yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Itu kan perdamaian di situ. 10 tahun dengan orang-orang kafir. Dan bahkan Rasulullah itu kalah tuh dalam perjanjian itu. Tapi satu yang diinginkan Rasulullah, pembahasan keilmuan. Pembahasan keilmuan. Ketika Islam dan kafir ini dibahas, syirik dan Islam ini dibahas, akhirnya banyak lah orang masuk Islam itu banyak. Ya biarkan saja ini terus berjalan, tidak apa-apa. Kalau maunya dari mereka Robito tidak mau jawab, ngomong terus ya tidak apa-apa. Ini akan jalan terus. Tetap jalan terus selama Robito diem. Iya diem. Kalau dua-duanya jalan, datang ke PBNU, Robito ke PBNU, ya Imat ke PBNU, kemudian minta untuk diselesaikan, selesai Gus. Selesai. Seperti yang diinginkan Ustadz Adi Hidayat. Wah, ini harus dihentikan ya bisa lah dihentikan karo-karo ini gelem orang ini. Masalah yang buatan koran sing setunggal ini. Kadang kita tuh ya diam itu bukan karena tidak tahu, ya karena kita diam saja sudah. Kadang diam itu yang merasa salah loh, Kiai. Biasanya mana? Kadang yang merasa salah, ya kadang kok meneng dari gak wani aja lah. Tapi nanti kalau semuanya sudah terjun, orang diam itu bahaya, Gus. Jangan remehkan NU yang diam saja, Gus. Ibarat api itu ditutup mulai dibuka motor gitu. Nah kalau bukan kiai desa, Gus. Tadi cara ngomong ya pantes saya lah untuk kiai desa. Tapi yang kiai-kiai sudah tingkat atas itu, mereka berpikir berkali-kali untuk berbicara begini dan begitu. Soalnya yang di bawah mereka itu umat, Gus. Umat. Nggak bisa kita ngomong kayak ngomongin komen-komen saya naik di meneng lah lambemu. Ngomong suku ngecocok padahal NU terus organisasi RT ini organisasi yang sudah mendunia, Bros. Yang di bawah itu banyak, efeknya juga banyak, gitu loh. Kalau NU dengan Robito itu perang, yang perang bukan NU dan Robito toh. Yang bilang Robito perang semua di semua negara tuh. Di sini juga gitu. Termasuk warga Nusantara sendiri nanti korbannya gitu. Ya, yang punya ilmu aneh ya NU. Ketika Gus Dur melindungi agama Konghucu, orang Islam saya dunia marah, saya Indonesia marah. Gimana kok Konghucu dilindungi? Nggak taunya Gus Dur itu melindungi orang Islam yang ada di Cina, sehingga mereka boleh haji gitu loh.
dengan satu tawar menawar, bangsamu di Indonesia tak lindungi, tapi bangsamu sing lindungi tinggal balik ngoten. iya. Tapi lain lah, tawar menawar RT-an sampai tawar menawar di negara itu kan beda gitu. Sehingga kita tidak salah paham lah dengan NU, tidak salah paham dengan Muhammadiyah juga tidak salah paham. Dan nantinya lah insya Allah kalau kita kembali kepada Allah dan Rasulnya, saya kira semuanya akan jujur. Wong karo nasab lu kapopo kok nabi lu. Ngoten tok, wong nasab lu. Dihormati orang atau tidak itu tidak masalah sih. Ono wong hormat monggo, gak hormat monggo. Wong kita tuh bukan menyembah orang. Kita tuh menyembah Allah. Kalaupun kita hari ini dihormati, efek Gus. Efek itu tujuan, Gus. Karena tujuan aja belain ya. Enggak deh, jadi tujuan itu seperti kata Rasulullah bahwa kecintaan kepada dunia ini jangan dijadikan tujuan, karena itu akan menimbulkan kemunafikan dalam diri kita. Iya jelas nih. Apa itu kemunafikan? Makanya sama jangan heran, anak dulur geger ambek dulur, royokan warisan. Itu urusan apa? Urusan dunia. Wong tuku yo gak meluk karek ngedum gelut. Iya. Niki yang terakhir mungkin closing panjenengan dalam polemik nasab tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Closing panjenengan. Closing kula ngeten. Satu, Robiter itu kalau memang benar enak-enak, piung ngomong lah. Jawab atau minta siapa untuk jadi penengah dan datangkan ulama-ulama untuk menengahi. Nanti kalau sudah dijawab benar, ya Imat Tasyib mendidik, yang salah ya Imat. Itu closing saya. Dan harapan saya juga begitu. Ada jawabannya itu sudah 2 tahun. 2 tahun. Hampir 2 tahun. Iya, 2 tahun lah. 2 tahun. Harapan saya itu jawab itu dengan benar. Baik secara sejarah, baik secara kitab, baik secara filologi, baik secara gen, yang seperti dikatakan oleh Habib Rizik lah. Dulu Habib Rizik seperti itu kemudian dibatalkan oleh Habib Hanif Al-Athar. Saja nih ngomong guys bingung. Itu harapan saya, harapan saya. Sehingga saya secara seperti itu. Lah mungkin seperti saya dan orang-orang semua itu enggak ngerti apa kok muring-muring. Apa sih muring-muring? Terus dikongkon gelap jawab pada jawab apa? Ini persoalan ya Iman dengan Robito. Karena perilaku mereka yang tidak menghormati ulama-ulama kita. Yang secara keilmuan siapapun harus dihormati, menurut. Kalau sama ngomong arek-arek ya Allah, wong ngelek iku Gusti Allah hormati, lek nyeluk kowe api. Leres iki. Allah jangan Quran. Ya apa guys sing ayate muni ngeten niku. Hai orang-orang yang melebihi batas itu. Kembali sini. Orang-orang yang melebihi batas pada orang-orang yang melewati batas-batas agama. Benar. Oh ya ayyuhalladzina asrafu, betul sama begitu. Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Hai orang-orang yang dapet lah. Jangan kami itu apa ya? Berputus asa dari rahmat Allah. Tuhan kita itu Allah, Nabi kita itu Muhammad. Kita itu hanya hamba. Ono kelirunya ya patah lah wong keliru, kabeh yo keliru. Itu closing saya, Gus. Dan yang terakhir closing saya, Gus. Monggo. Ojo cacak barang apil. Wong barang bener sakjane kok pangeran gak apik wong sampean kali kuwi ndak ada yang masuk surga, Gus. Lagi Allah tuh sangat apik pangeran. Wong kita tuh semuanya berpikir tentang diri kita sendiri. Ego masing-masing. Ya, ego masing-masing. Kita sholat juga mau masuk surga, kita puasa juga masuk surga. Loh, kalau kita sudah mau masuk surga, tidak mau masuk neraka, kita pikir apa gitu. Nah, kan kita cuma mikir apa dewi. Kapan sih kita mikir tentang Tuhan? Bahwa Tuhan itu yang telah memberikan segalanya, Tuhan yang telah memberikan kehidupan,
Tuhan yang telah memberikan kesehatan. Insya Allah kalau kita kembali kepada Allah, kata Quran dikatakan bahwa sing dicela itu siapa itu? Sing irji'i ila rabbiki, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, kembali pada Tuhan. Jangan kembali pada diri kita sendiri. Kalau kembali kepada diri kita sendiri, ya ini tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun, tidak akan pernah berhenti. Ngoten Gus. Ngoten mawon nggih. Ayo ngopi lah. Alhamdulillah para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, saya sekali lagi bisa berdialog kecil-kecilan lah sama Kiai Haji Falakul Alam dari Dawar Blandong Mojokerto. Dan sebelum saya tutup, apabila para sahabat semuanya ini mungkin ada pengajian, mohon Kiai Haji Falakul Alam Mojokerto ini bisa dihubungi karena beliau ini termasuk salah satu pendakwa tingkat nasional. Menurut saya tingkat nasional dan ceramahnya ala Nusantara banget. Itu saja, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nggih nyuwun ngapunten ingkang kathah atas apa yang saya sampaikan, dan mungkin ada Quran yang saya baca salah atau masuk ya ayyuhalladzina itu awalnya yang salah, yang mungkin nanti bisa dicerna. Saya hanya menyampaikan apa yang jadi keluh kesah saya, dan saya meminta maaf kepada semuanya. Saya juga manusia, sama juga manusia. Mungkin ini yang saya sampaikan, yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampun. Mungkin panjenengan